Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalfi Rizal, NIM 239038895160, Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Angkatan PPG, Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM pada tanggal 4 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siap berdiri. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang luas. Ya Allah, terimalah doaku. Amin. Duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan cek dulu kehadiran kalian. Siapa yang hadir hari ini? Muhammad Irfan, Pak. Siapa? Muhammad Irfan, Pak. Pandi. Siapa lagi? Reski, Pak. Rizky. Kenapa tidak hadir hari ini? Sakit, Pak. Sakit. Sakit, Pak. Kita memasuki materi pembelajaran, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, tapi sebelumnya masih ada yang ingat materi sebelumnya? Ya, Pak. Oke, silakan. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Upaya pencegahan Konflik yang bersifat sara. Oke, baik, anak sekalian. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, karena ini jam terakhir, maka kita dulu menyanyi sejenak. Oke, silakan berdiri dulu semua.
silakan duduk kembali. Oke, anak sekalian, hari ini kita memasuki materi PPKN bab 5 harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, saya ulangi kembali. Sebelum kita memasuki materi harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, saya ulangi bahwa materi sebelumnya, coba ini disebutkan tadi apa? Upaya pencegahan konflik Upaya yang bersifat sara. pencegahan konflik yang bersifat sara. Sekarang, apa hubungannya upaya pencegahan konflik yang bersifat sara dengan materi harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara sekarang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, setelah kita mempelajari upaya pencegahan konflik, maka ada harmoni, makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sekarang, ada pun tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, maka tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah memahami makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, kemudian gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 3 submateri dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Makanya dalam Pancasila yang digenggam surat Pancasila di kaki Pancasila, coba perhatikan di atas ada tertulis Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Apa yang berbeda? Agama yang berbeda, sosialnya yang berbeda, ya, budayanya yang berbeda, kemudian ekonominya yang berbeda. Ras, agama, dan budaya mereka dalam tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Makanya ada nama itu dari Sabang sampai Merauke. Sekarang, cobalah kamu amati teman-temanmu atau di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Apakah mereka berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda? Ya. Pasti berbeda. Mulai dari status sosialnya berbeda, sukunya berbeda, rasnya berbeda. Di Bulukumba saja ini, di kecamatan Kadang saja di sini, ya, berbagai macam budaya. Apalagi kalau seluruh Indonesia. Dan kita ketahui bersama bahwa keanekaragaman budaya merupakan kekayaan dan ciri khas bangsa Indonesia. Sekarang coba diperhatikan data statistik pada pertengahan tahun 2020. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,69 juta. Itu penduduk Indonesia. Dari jumlah inilah 278,69 juta penduduk Indonesia berdasarkan Badan Statistik Nasional pada pertengahan tahun 2023, ya, tidak semua sama. Apa yang berbeda? Itu yang saya jelaskan tadi. Budayanya yang berbeda, agamanya yang berbeda, sukunya yang berbeda, ekonominya yang berbeda, status sosialnya yang berbeda. Sebagai alat pemersatu bangsa dari segala perbedaan yang ada di Indonesia adalah Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Sekarang sebelum kita lanjut untuk nonton video untuk mengerjakan LKPD, kebetulan saya siapkan LKPD-nya, saya akan beri kelompok dulu. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian lagi sawal kelompok 1.
Siapa Sudirayat 22. Ini Riri sama Iqbal kelompok 4. Samsudari kelompok 3. Oke, silakan diatur. Oke, sebelum mengerjakan nomor kerja, coba perhatikan videonya karena untuk mengerjakan PPD adalah analisis dari video. Coba perhatikan baik.
berdiskusi kelompok. Silakan dengan buku paketnya semua. Kemudian dibuka PKPD-nya yang baru saya bagikan. Kemudian jangan lupa di LKPD-nya tulis nama kelompoknya, kemudian nama kelompoknya. Nah itu diperhatikan di nomor 1 itu sesuai dengan pengamatan video tadi. Ya, kemudian nomor 2 diperhatikan di nomor 2 ini menganalisis gambar. Kemudian setelah menganalisis gambar, silakan ditulis deskripsinya. Apa? Di gambar 1 misalnya apa? Di gambar 2 apa? Kemudian gambar 3 apa? Nomor 4 dan nomor 5. Oke. Apa yang kalau dibilang itu Selesai kata. Kalau orang berbicara selesai kata. Perhatikan, di KPD itu nomor 1 kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, di gambar 2 kegiatan ekonomi dalam bidang peternakan, kemudian di gambar 3 kegiatan ekonomi dalam bidang mekanik atau perbengkelan, kemudian yang keempat kegiatan ekonomi dalam bidang pasar, kemudian yang kelima kegiatan ekonomi dalam bidang perikanan. Saya mau ditanyakan di KPD-nya. Pak. Pak. Bentar. Jadi ini kata kunci jadi makna harmoni. Jadi ini kata kunci yang ada di dalam pembelajaran tadi. Makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan dalam bidang mereka menjadi. Oke, sudah? Pak. Oke, sudah. Pak. Sudah semua. Pak. Oke. Oke. Seperti misalnya kita lakukan presentasi setiap kelompok apa-apa yang sudah dicatat dalam KPD ini. Oke. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita ini mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang kita mulai langsung dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 3 itu diselesaikan hasil. Silakan.
di depan. Coba dikasih dalam. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 silakan diamati apa hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagi baca, dipersilakan. Makna harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam Bhinneka Tunggal Ika merujuk pada upaya menciptakan keseimbangan dan kerjasama di antara berbagai kelompok ekonomi dan masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa makna penting harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 1. Penguatan pembangunan ekonomi. 2. Pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. 3. Kerjasama antar sektor ekonomi. 4. Dukungan terhadap pengusaha kecil menengah atau sering disebut UKM. 5. Penghapusan diskriminasi ekonomi. Melalui penerapan makna harmoni dalam keberagaman ekonomi, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, di mana setiap individu dan kelompok dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Identifikasi bentuk kegiatan ekonomi tersebut pada gambar di atas dengan melengkapi deskripsi setiap gambar. Gambar 1, pertanian. Gambar tersebut menunjukkan gambar beberapa orang yang sedang memetik daun teh. Gambar 2, peternakan. Gambar tersebut menunjukkan seorang pria yang sedang memberikan pakan pada hewan ternaknya. Gambar 3, mekanikus. Gambar tersebut menunjukkan seorang pria yang sedang memperbaiki mesin. Gambar 4, perdagangan. Gambar tersebut menunjukkan kelompok orang yang sedang memperjualbelikan hasil panennya. Contohnya, sayur dan cabai. Gambar 5, perikanan. Gambar tersebut menunjukkan kelompok nelayan yang sedang mengumpulkan hasil tangkapan. Itulah tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempertanyakan, menurut kelompok 3, bagaimana makna harmoni dalam keberagaman pemerataan pembangunan ekonomi? Pemerataan pembangunan ekonomi. Harmoni dalam keberagaman ekonomi menekankan adanya pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dan di antara berbagai kelompok masyarakat. Prinsip ini berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk berkembang. Itulah tadi jawaban dari kami. Apakah Anda puas? Saya puas. Oke, siapa? Saya menanggapi. Ya. Oke, silakan menjawab jelas untuk kelompok 3. Tadi diskusikannya semua mulai wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut. Kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maturai selaku moderator dan ketua kelompok 2. Kelompok 2 terdiri atas 4 orang, yaitu saya sendiri, Andika, dan Fatimah. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Nur Fatimah. Dipersilakan. Budaya dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika adalah saling menghormati, kerjasama antar kelompok, toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan identitas nasional yang kaya, penciptaan lingkungan multikultural. Dengan memahami dan menerapkan makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya sesuai dengan ajaran Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup dalam damai, saling mendukung, dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Identifikasilah bentuk kegiatan ekonomi tersebut pada gambar di atas dengan melengkapi deskripsi gambar. Di gambar 1, saya melihat sekelompok petani sedang memanen kebun teh. Di gambar 2, saya melihat seorang peternak bebek sedang memberi makan ternak bebeknya. Di gambar ketiga, seorang pekerja yang sedang bekerja di bidang teknologi atau bengkel. Di gambar keempat, di sebuah pasar, saya melihat pedagang sayur yang sedang menjual sayurnya ke pembeli. Di gambar kelima, sekelompok nelayan mengumpulkan hasil tangkapan ikannya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok saya yang dibacakan oleh Nur Fatimah. Sekarang saya akan pindah di sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan sekali. Saya perwakilan dari kelompok 3 bertanya. Menurut pendapat kelompok 2, bagaimana makna penting harmoni dalam keberagaman sosial pada pemberdayaan masyarakat? Menurut pendapat saya, pemberdayaan masyarakat, konsep ini mengajarkan bahwa keberagaman sosial budaya dapat menjadi sumber daya untuk memberdayakan masyarakat dengan memahami dan memanfaatkan potensi dari berbagai lapisan masyarakat. Dapat diciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 3 puas dengan jawaban kami? Puas. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, sekarang saya akan tutup presentasi dari kelompok 2. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Menurut hasil pengamatan kelompok presentasi, jelaskan makna harmoni keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Makna harmoni keberagaman dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika mengacu pada prinsip bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri
Baiklah, saya sebagai moderator, bila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha, saya Lydia. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudari Nur Widya. Dipersilahkan dengan hormat. Menurut hasil pengamatan kelompok masing-masing menjelaskan makna harmoni keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika di dalam video tersebut. Keragaman gender, kesetaraan dan keadilan. 2. Partisipasi dan pemberdayaan. 3. Penghapusan diskriminasi gender. 4. Keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terima kasih. Itulah tadi hasil persentase dari tiap kelompok. Terima kasih semua atas kelompoknya. Sekali lagi berikan apresiasi untuk semua kelompok. Oke. Sebagai kesimpulan dari makna harmoni keberagaman sosial budaya, ekonomi serta gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kesimpulan dari hasil pembahasan pada hari ini, tolong kelompok diperhatikan dulu. Ya, saya ulangi, sebagai kesimpulan pada materi pembelajaran pada hari ini tentang makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi serta gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengakibatkan kondisi wilayah tanah air yang terbentang dan sangat heterogen. Letak geografis yang berada, ya, untuk memperbaiki dan merapikan LKPD-nya, silakan ada link yang ada di dalam LKPD, silakan dibuka di rumahnya masing-masing untuk menyempurnakan LKPD-nya. Oke, ada linknya di situ. Silakan dibuka di pribadinya masing-masing, kemudian dirapikan LKPD di rumah. Oke? Sampai sini masih ada pertanyaan? Tidak lagi. Oke. Dan sebelum kita akhiri, saya ingatkan bahwa perbaikan kabinetnya, kemudian selanjutnya kita akan membahas materi di bab 5 tentang permasalahan dalam harmoni. Oke? Oke, saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke? Silakan ketua kelas kita Bersiap siap berdiri. Bersiap kepada